semuanya, selamat datang di channel Misteri Kita. Yes, keren banget. Udah ada temen sama siapa nih? Mas Han. Bentar. Apa? Biasanya itu ada bridgingnya dulu Bang Musa. Oh iya, lupa. Iya, ada openingnya dulu. Kok Bang Musa langsung Semangat sekali. Iya, semangat hari ini karena Iya loh. Karena gini Sadulur, hari ini spesial banget, kita ada bintang tamu. Luar biasa banget. Oke, persiapkan diri kalian. Kita merinding bersama di konten Diskotis, diskusi konten mistis. Langsung Langsung aja nggak usah basa-basi lah. Aduh, ya ini Ya. Sadulur, ini kita kedatangan narasumber yang sebenarnya mungkin kalau sadulur ngikutin itu sebenarnya nggak asing sebenarnya. Kalau ngikutin Kang Yuda ya, Iya. itu sebenarnya nggak asing dengan Benar. narasumber yang satu ini. Walaupun saya baru kenal juga sih. Soalnya kan sampean baru sini. Coba sampai dari kecil di sini. Kenapa? Jitakin. enggak. Ya. Ada di tengah-tengah kita sekarang ada Bang Embut. Embut, nggak pakai jam ya? Nggak boleh, jangan. 18 di atas. Iya. Bang Embut, sudah ada Bang Embut di tengah-tengah kita. Bang Embut nih, Iya, Bang. di kesempatan hari ini nih, kira-kira Bang Embut nih membawa kisah merinding apa? Soalnya yang setauku dengar-dengar selentingan kan Bang Embut ini juga ada pengalaman yang dibahas di konten sebelah itu tentang pengalaman sekolahnya dahulu. Dulu sekolah di mana? Itu di Bogor. Oh, di daerah Bogor. Di Oh, Sky. Sky. Wow. Langit. Enggak bro, Sky. enggak dong bro. Oh, ini langit, Bro. Enggak dong, Oh, Sky apa? iya itu. Oh. Itu memang terkenal banget memang sekolahnya Bang Betul di waktu tahunan aku ya 2010 2009 itu gini Jempol. empat jempol bisa. Oh, kenapa itu, Bang? Coba. Nah itu ya mungkin karena tawurannya tadi. Oh, tawurannya. Oh, dulu sempet berarti. Iya. Di masa-masa itu. Cuman sempet Pernah kena juga. sering. Sering. Iya. Korban sering ada di. Sering. Oh. Sering. Setiap berangkat sekolah. Nah, ini baru pertama kali nih Sadulur kita dapat narasumber yang kemarin kan kebal, nggak kenapa-kenapa. Ini ternyata sering. Ini sering jadi korban atau sering ngorbanin orang. Kita nggak tahu ya. Iya, kita nggak Iya, tahu. kita nggak tahu. Kita Tapi belum tahu. sekarang udah lepas semua itu ya. Udah. Alhamdulillah. Udah, maksudnya ya buat apa juga mungkin ya. Maksudnya sering korban juga. Sering ngorbanin. Bener Bang Musar. Ngeri. Mungkin kita di konten kali ini kita nggak bahas tentang itu. Tapi aku pengen tahu background dari Mas Embut. Nah, katanya ini Mas, dari kehidupan sampean sendiri, bukan di sekolah ya, bukan waktu sekolah, di lingkungan sampean sendiri, lingkungan rumah itu katanya memang horor. Iya. Bener emang horor. Bener. Iya. Banyak debt collector gitu mungkin. Bukan itu mah. Ya siapa tahu Bang Mus di rumahnya sebelah-sebelahnya kontrakannya orang debt collector kan serem Bang Mus. Takut. Itu mah ibu-ibu. Ibu-ibu. Kayak ikut-ikutan. Nah, apa itu yang bikin serem apa itu? Nah, jadi di sekitaran rumah tuh ya Bang, persisnya di belakang rumah saya. Rumah saya yang di Cilengsi. Oh, deket sini. Oh rumah? iya, di Cilengsi. Oh, oke, terus. Nah, di rumah itu saya udah tinggal beberapa tahun lah, udah dari nenek saya gitu kan. Nah, saya tinggal di situ tuh suka dengar cerita gitu Bang, dengar cerita dari saudara sama kakek nenek saya juga. Oke. Nah, jadi di belakang rumah itu kan persis rumah saya di pinggir jalan. Nah, belakangnya itu kebun bambu. Oh, ada kebun bambu. Kebun bambu, sawah belakangnya lagi. Sampai sekarang ada itu kebunnya? Ada. Oke, terus. Nah, di situ saya suka dengar saudara yang kalau misalkan lihat dari kejauhan gitu Bang,
Nah katanya di belakang rumah saya itu ada bangunan kerajaan gitu, bangunan kerajaan mewah, banyak lampu-lampu, pokoknya terang. Pasar malam bukan? Bukan. Kan biasanya ada tanah kosong jadiin pasar malam gitu. Enggak, Bukan. nah, enggak, bukan. Oh, Di situ enggak ada tempat buat pasar malam, enggak ada. Jadi Enggak ada lahan, enggak ada lapak. nggak ada lah pakai. Dan itu malam hari. Malam hari. Malam hari. Malam. Oke, terus. Nah, di situ konon katanya kalau di situ emang banyak banget ular Apa? Kobra? ular Garaga? garaga anjing. Iya, kan ular juga. Kenapa di notice kayak geraga? Ya biar naik aja. Iya. Ular beneran. ular beneran. Oh, oke. Karena mungkin kebun ya. Kebun. Nah, terus. Nah, waktu itu ada pegawai jalan lagi bikin ini bang, bikin gas, pipa gas kan yang gede itu ya. Oh, pemasangan pipa Iya, itu. pemasangan pipa situ. Nah di situ yang pegawai gasnya itu dia lihat kayak sosok ular, kayak sosok cewek cantik. Oh, cewek. Iya, cewek cantik. Nah pas dia berdiri, pas dia lihat ke belakangnya tuh ada buntutnya. Ada buntutnya. Iya, Oh. panjang gede. Taunya, nah besoknya itu pegawai jalan itu meninggal. Gimana? Bentar. Jadi kronologinya pada malam hari itu dia lagi kerja nih. Lagi kerja, tahu-tahu Disamperin cewek. disamperin. Iya. Oh, disamperin cewek. Cantik. Digodain lah gitu. Iya mungkin digodain. Mungkin. Ya. Terus ternyata pada saat dia lihat ke belakangnya itu buntut. Iya. Oh. Dan langsung meninggal besoknya. Meninggal. Angin duduk mungkin. Kan kerja malam. Enggak, shock takutnya shock. Oh ya, ngaruh ke ini ya mungkin ya. Oke. Itu kalau itu kan dari orang lain. Nah, tapi kalau dari keluarga sendiri, apakah emang benar mitosnya ada sosok itu di situ? Ada. Oh, memang benar. Dari keluarga sendiri ada. Oh. Nah, jadi dulu tuh emang di rumah tuh emang belum ada sumur ya bang ya. Belum ada sumur di situ tuh di rumah. Nah, kadang ibu saya kalau misalkan mau nyuci gini, mau nyuci baju kan ya, namanya tuh kalau di Cilengsi Cai Mambang. Cai Mambang apa itu? Cai Mambang. Oh nggak tahu, mungkin ada satu sumur mata air kali ya. Ya, Oh, sumur oke. mata air. Nah, dia airnya tuh emang jernih banget. Nah, oke. jadi kalau misalkan ibu saya nyuci nih, setiap nyuci tuh ada ular nongol, cuman nggak matok, Oke. ular belang, iya. Berbisa itu ular belang. Tapi nggak matok bang. Iya. Dia cuma nongolin gini doang, terus balik lagi ke dalam. Oh, oke. Itu mah nggak bakal, kata ibu saya, itu mah nggak bakalan ganggu ini. Yang penting jangan dimatiin aja gitu. Mungkin penjaganya atau. Berarti dari dulu sampai sekarang ya itu mitos itu masih ada. ini masih ada ya itu ya. Cuman kalau misalkan ini mah udah jarang dipakai sih itu ininya. Mata air. Mata airnya. Tapi kalau yang aku tertarik sama yang cewek tadi itu apa itu? Maksudnya Nah itu ada namanya kah atau apa gitu? Ada. Hah, ada. Nggak ada nama loh. Kalau kata nenek saya gitu ya bang, nenek saya bilangnya itu kalau misalkan dia bilangnya itu sang ratu jebluk koloyor. Sang ratu Jebluk koloyor. jebluk koloyor. Jublek Oh, jublek koloyor. koloyor. Namanya itu. Nggak tahu nama. Iya, kalau dari nenek saya dikasih taunya. Jadi memang sosoknya juga gitu ya, perempuan. Tapi bawahnya buntut ular gitu. Oh, kasihan ya nggak bisa pakai hot pen. Kasihan Bang Musa. Cewek kan biasanya mau dandan. Iya. Emang waktu kan di situ emang ada ini peternakan juga bang. Peternakan kakak saya di situ.
Nah kan jadi pegawainya itu emang sering lihat di situ. Kalau misalkan setiap malam Jumat tuh, kalau 1:30, 2:30 tuh dia keluar. Ular itu? Iya. Dari Di sono, di Cemambang itu. Cemambang itu keluar. Sosok keluar itunya. Oh, taruh guys ya. Taruh. Karena apa ya, residual energi biasanya residual energi, bentrok energi karena dibicarakan gitu ya. Apa gara-gara aku bercandain tadi? Enggak ya, gara-gara yang sampean juga. Terus itu apa namanya? Biasanya ini terjadi guys. Buat makhluk yang kita obrolin itu biasanya juga langsung datang, itu biasa banget. Dan kita netralisir dulu masanya. Tapi nggak apa-apa Mas. Hah? Nggak apa-apa. Karena aku bercanda doang Mas. Ya, nggak apa-apa. Udah. Dikasihin. Tuh ya. Ya. Oke guys, kembali lagi. Sorry tadi ada sedikit trouble karena emang pas barangan sih sebetulnya. Ya, tadi sempat ada benturan, kaget dari Mas Han juga. Bisa nggak? Buang dulu. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Serius nih orangnya begini. Dah. Enggak. Dah. Udah. Astagfirullah. Astagfirullah. Aman. 2 kali guys. Sorry ya. Aduh. Maaf ya Bang ya. Aduh jadi gak enak nih. Karena Sampai deg-degan. Astagfirullah. ya jadi memang gitu Bang. Baru-baru ini soalnya. Biasanya memang semua makhluk tuh apapun yang kita bicarakan, energinya pasti akan terundang bagaimanapun juga. Ya, makanya kan untuk kita pribadi nih, buat pembelajaran juga buat saya semua, kalau bisa ya itulah eling-eling lah bahasanya gitu. Apa Mas? Aduh mau ngata lagi aduh. Ini ya Mas, udah netral semua. Oke. Minum Bang. Iya. Ada nanti nggak apa-apa. Ada. Iya nanti. Aman ya? Ntar Bang Mus, kok aku ngeliat sekilas ya, sorry ya. Aku ngeliat dia tuh kayak pakai kemben. Benar. Terus dia kayak apa? Ada mahkota tapi nggak gede, kecil, lihat kayak penanda aja di sini gitu. Tapi taringnya ini panjang banget. Karena kan itu kan dia merasa tidak senang kan gitu. Jadi kalau untuk orang yang tidak senang, biasanya kan kalau orang yang disenangi nama dia tuh pasti mukanya cantik. Gitu. Mukanya dilihat. Tapi kalau dia nggak suka dengan dengan seseorang atau tidak suka untuk diomongin, itu biasanya dia berubah mukanya jadi agak seram. Itu biasa. Itu nggak jadi masalah sebetulnya. Iya. Gitu doang. Tapi aduh Bang Musa, aku baru inget juga. Apa? Kan tadi yang penggali itu apa namanya? Iya. Ya Allah. Gak apa-apa Bang Musa. Enggak. Takut Bang Musa aku. Enggak. Istriku hamil Bang Musa. Iya, enggak. Enggak keceplosan Bang Musa. Enggak, aman. Aman ya? Aman. Serius loh Bang. Tapi Emang begini Bang, dulu emang ada pegawai di kakak saya juga ya, di peternakan itu. Dia emang orang tahu gitu ya. Kalau misalkan ada dulu apa sih ya yang pernah bilang naratu ular itu, pernah bilang kalau ada anak ular jangan dimatiin gitu. Kalau ada anak saya gitu kan. Nah emang kapan pegawai peternak yang di kakak saya itu emang orang bisa juga, dia orang tahu lah gitu, sedikit tahu. Nah jadi di situ kalau misalkan ada anaknya itu nggak boleh dimatiin gitu Bang. Kalau ada apa sih waktu pekerja kakak saya tuh yang peternak ya. Nah di situ dia bilang emang sakral lah situ. Jangan, kalau misalkan ada anak ular di situ jangan dimatiin, itu anak buah saya gitu. Oh,
Pernah. Mimpi itu dalam mimpi apa? Nyata. Iya. Oh, iya. Seserem itu ya berarti ya. Nah, kalau menurut Bang Musa memang Bang Musa deket juga ya dari tempat Bang Musa ya itu ya? Nggak jauh ya? Dulu juga pernah ada yang satu dimatiin. Saudara saya ada yang kesurupan gitu. Langsung kesurupan? Kesurupan. Hampir lewat itu. Oh. Enggak, hampir lewatnya gimana ke masuk? Ya udah kehabisan Tenaga mungkin. tenaga gitu, Bang. Allahu Akbar. Ya, kalau aku masih nggak tenang sih sebenarnya. Iya, ada masalah. Iya. Karena udah dikasih minum semua. Iya sih. Nah, tapi bereaksi loh Bang Mus di sini Bang Mus. Kayak ada reaksi gitu loh. Ya karena biasanya kalau yang berarti masuknya kan jinnya itu golongannya siluman gitu. Oh, itu berarti siluman. Siluman. Nah, itu kalau menurut Bang Musa memang sekuat itu di sana. Memang sekuat itu. Memang sekuat itu. Memang sekuat itu. Oke. Makanya apa ya? Ini percaya nggak percaya sih ini, tapi ini terjadi. Memang tempatnya Bang Bud ini itu kalau kita bisa lihat itu di pinggir jalan tuh kayak mungkin Bang Bud nggak tahu atau nggak tahu atau suka ada yang ngomong itu kalau di tengah jalan tuh kayak ada gapura, ada yang jaga satu sosok. Oh. Besar. Di tengah-tengah jalan sih. Ya emang di situ tuh sering banget kejadian kecelakaan. Oh iya, kecelakaan. Sering. Asli. Iseng ya berarti. Iseng sih nggak mungkin karena orang itu kosong atau terbawa emosi atau gimana di jalan kan kita nggak tahu kan. Oh iya, terus kaget ada melihat sosok atau Bisa apa jadi. gitu ya. Dulu waktu itu kan emang di situ belum jalan gede, Bang. Waktu itu masih cuman flyover doang. Flyover. Nah, di sininya tuh ada warung saudara saya nih. Oke. Di tengah-tengah waktu belum jadi jalan. Mm-mm. Nah, jadi dari mobil nih ada mobil dari arah Jonggol. Kan otomatis kalau misalkan dia celaka kan pasti nyungsep atau gimana kan pasti kepala mobilnya madep ke sono ya. Ini yang anehnya tuh madep ke sono lagi. Oh, kayak muter dia gitu. Muter. Sampai nabrak sampai nabrak warung saudara saya situ. Oh, sampai berarti separah itu ya Bang Musa ya. Dan istana itu memang istana si ratu itu. Katanya di situ emang kalau jalan tuh emang kalau dilihat tuh emang lurus aja gitu, nggak ada apa-apa. Padahal itu ada belokan. Ada warung, ada rumah situ, Bang. Oke. Iya. Nah, itu apa yang bisa sampai mengganggu itu? Kenapa Bang Musa? Nah, jadi biasanya ini suka terjadi di lahan-lahan baru ya, di lahan-lahan baru buat manusia. Jadi kalau bisa dibilang mungkin ada tanaman di situ, ada benda ditanam di situ. Oh, ada benda yang ditanam. Benda ditanam. Oke, terus? Karena ataupun ada apa ya, selain benda yang ditanam mungkin tempat ritual tadinya. Oh, karena kan ada sumber itu tadi ya. Ada sumbernya itu, dan sumbernya sampai sekarang masih keluar airnya. Masih ada. Masih dipakai mandi. Oh, Masih dipakai mandi apa? Maksudnya mandi warga? mandi warga. Oh, aku kira ritual apa gitu. Enggak. Oh, iya. Kadang ada yang nyuci juga masih. Cuman ular-ularnya mah udah dikit-dikit nggak ada. Ya. Nah, itu kalau oke, kita tahu nih satu tempat sudah ada cerita legenda di situ bahwa tempat ini tuh apa ibaratnya memakan korban gitu ya, sering memakan korban dan ada sesuatu di situ, hal gaibnya. Nah, untuk mengantisipasi itu gimana Bang Musa caranya? Jadi dikembalikan lagi ke orangnya ya. Jadi kita kalau kemana-mana tuh seenggaknya jangan terbawa emosi, terus pikiran juga jangan terlalu kosong gitu. Tetap berdoa pada Yang Maha Kuasa, dipersiapkan semuanya. Contoh kalau badan kita gak enak ya nggak usah jalan. Kalau kendaraan kita kurang pas nih, masuk ke bengkel dulu gitu. Ada kerusakan diperbaiki dulu kan gitu. Ini apa sih, tikungan Jambrong namanya. Oh, tikungan Jambrong. Iya, tikungan Jambrong. Itu masih satu wilayah ya? Masih satu jalur. Satu wilayah. Berarti Berarti Bang Mus,
jalur berdarah, bukan? Jalur tengkorak, bukan? Iya memang sempat ada pelangnya itu kalau apa ya? Kalau jalan itu tuh memang jalur tengkorak memang. Memang sempat ada pelangnya, hati-hati di jalan karena surga banyak kecelakaan segala macam gitu. 4 arah itu emang rawan banget bang. Rawan. Yang alternatif Cibubur, terus Narogong. Nah Oh, itu rawan. ada persimpangan soalnya. Iya. Rawan. Oke. Wah, sebenarnya aku penasaran sih. Penasaran ke sana. Cuman Ayo, mbak, main-main bang. tuh, Oh, main. Kapan nih kita main? Loh. apakah ada apa itu namanya? Jalan-jalan. Ya apa itu namanya? Jelatis. Jelatis. Jelatis apa lagi jelatis? Ya, konten jalan-jalan. Saya telan dong, Bang. Oh iya, jalan-jalan kita, Oh, iya. explore. Explore. Iya, penasaran. mistis. Jalan-jalan mistis. Oh boleh tuh, boleh. Itu seru banget kita nguak sejarah Cai apa tadi ya? Apa namanya? Cimambang. Cimambang. Wah, boleh tuh. Tahu ada hikmah yang tersembunyi di sana. Kalau dari pengalaman Mas Bud sendiri tentang daerah itu punya nggak? Dulu pernah saya nyoba-nyoba diri sendiri bang, jalan kaki malam-malam. Nyari penyakit. terus nyoba nih, penasaran mungkin ya kan kata orang kayak kita tadi kan penasaran gitu. Terus. Nah, saya pernah jalan malam-malam lewat kebun bambu itu bang, ke sawah kan. Oke. Saya cuman ini doang, pengen tahu gitu, gimana sih reaksi badan saya gitu kan. Waduh, terus. Makanya kalau malam jalan tuh suka ada kakek-kakek lah, lagi apaan tuh di pinggir jalan yang kita lewatin tuh. Pada kakek-kakek lagi apaan sih namanya bang kalau Bersila. Iya lagi sila. Duduk bersila. Sila gitu, lagi tapa apa gimana gitu. Mm-mm. Tapi kalau saya suka pengen nyajil sendiri, saya lewat, ya alhamdulillah nggak ada apa-apa atau emang saya lagi beruntung gitu. Lagi beruntung. Nyari Iya sih. uang sih. Nyari uang. Berapa, Pak? 3406 apa? Itu kita bro. Hah? Itu kita. Kita, lu aja kali. Nah, tapi pas nyoba sendiri Ya. ternyata nggak ada apa-apa. Alhamdulillah. Nggak ada apa-apa. Oke, nggak ada apa-apa. Jadi kalau menurut Bang Musa itu balik lagi ke mindset ya. Dari mindset kita sendiri, terus kesadaran kita sih yang penting. Kesadaran pribadi kita masing-masing. Apa emang itu orang pribumi nggak diganggu atau gimana? Iya. Oh iya tahu bisa sih, ya. nggak tahu. Emang Tapi orang mana-mana pasti ada cerita aja, ada yang gini-gini gitu kan. mungkin juga dari niat Ganggu gitu. Niat Mas Bud juga ya. Iya. Itu kan cuma ingin penasaran. Ingin coba pengen coba deh gitu. bukan yang nantang, Bukan yang nantang, atau meledek gitu ya. Kayak Masan tadi ngaji. Iya. Ya, paling gitu aja ya. Jadi untuk kalau untuk aku pribadi pesannya ya. Tapi bentar, belum, jangan dulu. Aku masih penasaran ini. Ya, boleh. Biasanya di Scottish ini kan ada sesi pembabaran. Oh, itu dia. Boleh nggak nih Mas dibabar sama Bang Musa? Ya, dibabar. Mungkin kan tadi katanya nggak ada pengalaman ketemu atau segala macam. Siapa tahu Mas Bud ini sebenarnya Iya. ada sesuatu. Ya, siapa tahu gitu kan. Boleh nggak Boleh Mas deh, Bud? boleh. Nah, singkat aja Bang Mus. Boleh ya. Boleh. Ya, udah. Coba di Terawang aja. Ya, singkat aja Bang Mus. Ya, kan singkatnya gini, kenapa dari yang dampingin dulu. Oke. Jadi yang dampingin itu kira-kira ada 2 sosok yang dominan. Oh ada Ada 2 sosok yang dominan. istrinya sama anaknya, bukan? Kan? Kenapa nggak orang tuanya disebut? Oh iya kan sekarang yang dampingin. Iya. Terus ada 2 berarti. Ada 2 sosok, yaitu satu itu berbentuknya harimau, loreng, dan yang satu berbentuk kalau aku lihat itu perempuan. Oke. Perempuan Iya. perempuan cantik banget gitu ya. Nah, yang satu ini nggak tahu benar atau enggak, yang harimau ini dapat dari amalan. Gitu. Mungkin ngaji atau apa ya? Ngamalin sesuatu atau gurunya puasa, kita kan nggak tahu kan. Nah, pokoknya itu yang satu ini dari amalan. Yang satunya? Dan satunya memang dari keturunan.
Oh berarti ada keturunan Ada juga. turunannya, jadi nggak tahu itu kakeknya atau buyutnya Bang Bud. Itu dulu tuh bisa dibilang apa ya, salah satu pemuka agama mungkin di daerah. Oh, Gitu. oke. Iya. Gitu, pemuka agama lah, bukan jawara, bukan apa, memang pemuka agama gitu. Dan aku lihat sendiri, mungkin nggak tahu betul atau enggak, nanti boleh di apa namanya ya, di Cross check. di cross check sendiri sama Mbak. Jadi ini kalau menurut aku masih ada darah Banten ya. Oh masih ada darah Banten. Nah, menurut aku. Oke. Emang iya? Kalau darah Banten Ada yang ada. dari kakek. Oh dari kakek. Oke. Tapi bener ini nggak apa-apa ya di babar gitu nggak apa-apa ya. Kalau mau disensor nggak apa-apa juga sih. Di sensor nggak apa-apa, diiris ya, gitu aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biar Bang Musa yang tanggung jawab nanti kan. Oke. Oh, saya dulu pernah ngejalanin satu amalan bang. Nah, mana tuh? Amalannya tuh Dari guru? Apa dari? ibu saya. Oh dari ibu. Mungkin amalan khusus ya keluarga gitu mungkin. Keluarga. Saya waktu itu emang pernah ngamalin surat ayat 15. Benar, proteksinya. Oh ya memang buat Iya. proteksi. Oh jadi itu mungkin yang alhamdulillah sampai sekarang ada yang memproteksi Mas Bud. Gitu. Alhamdulillah gitu. Kalau ada yang, kalau misalkan saya mau celakanya nggak terlalu parah gitu bang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Celaka sih celaka tapi nggak terlalu parah gitu. Walaupun itu emang potensinya tuh kecelakaan itu emang bener-bener bahaya banget. Apa yang paling Nah, itu dia. berbahaya waktu itu? Pengalaman. Waktu itu saya, ini cerita sekolah nih bang ya. Cerita sekolah waktu itu saya berangkat sekolah. Saya mau berangkat sendiri, naik bis kan. Bis saya ditaikin sama sekolahan musuh kan. Nah saya di situ nggak bawa apa-apa. Nah saya ya yang musuhnya tuh bawa ini aja, bawa alat tajam gitu kan. Celurit. Sampai saya tangkep celulitnya. Alhamdulillah nggak nyampe hilang gitu bang jar saya. Padahal celurit loh. Iya. Ditangkap cek gitu. Tapi robek, ada bekasnya ini. Oh iya robek. Oh, ada bekasnya, guys. Tapi nggak sampai robek, Iya. nggak sampai ini hilang. Iya. Itu Ya alhamdulillah ya. Walaupun potensinya bahaya banget gitu kan ya. Nyawa kan? Tapi nggak tahu. Nyawa gitu. Nyawa. Oke. Wah. Keren banget. Maksudnya gini. Kerennya karena ternyata semua itu apa yang dikisahkan sama Mas Bud tidak lain bahwa itu salah satu ibadah juga ya Bang Musa ya. Kan zikir kan juga ibadah ya Bang Musa ya. Bukan kan? Dulu ibu pernah ngasih amalan ke saya. Andri, kalau misalkan ada apa-apa ini amalin aja katanya. 15. Terus puasa 40 hari. Saya puasa tuh jalanin. Iya. Tapi itu boleh nggak Bang Musa? Kan ini sadulur tahu nih puasa 40 hari terus ayat ini. Boleh nggak sadulur nyoba? Atau memang harus ada pembimbingnya? Ya pasti harus ada pembimbingan. Pasti harus ada pembimbingnya. Ya soalnya bahaya juga ya Bang Musa. Banget. Karena setiap ayat apapun itu kan bisa berpotensi apa ya? Energi itu loh, panas ke badan tuh. Nah kalau tidak ada yang kontrol, ini bahaya. Bahaya ya. Jadi tetap harus ada yang mengontrol. Kontrol dan restu orang tua tadi tuh. Iya. Karena orang tua sendiri yang nyuruh nih aman ini kalau ada apa-apa. Nah, Berarti kan ridho. Iya. Gitu ya. aja sebetulnya. Tapi keren sih Mas Bud. Ternyata di balik kisah kelam di sekolah ya, itu ternyata masih ada sisi baik yang bener-bener wah menurutku. Iya. Yaitu nurut sama ibu. Itu sih. Jadi keikhlasan Mas Bud dan doa restu dari seorang ibu itu menyertai gitu. Ya, keren banget. Makasih Mas Bud atas pengalamannya. Makasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Mas Bud. Ya paling Bang Musa aja.
Masan tadi. Oh iya saya. Oke, sadulur, ini aku juga udah mulai keringetan. Nanti aku pengen dinetralisir sama Bang Musa lagi. Ini aku nggak tahu kenapa ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kalian komen aja kalau misalkan pengen request siapa yang bakal diundang dan juga membahas tentang apa gitu ya. Dan menurutku ya itu tadi ya, pengalaman Mas Bud dan penjelasan dari Bang Musa. Ambil sisi baiknya dan jangan ditiru yang jelek-jeleknya. Sekalian saya mau pesan juga boleh. Silakan. Cilengsi sekitarnya. Oh ya, boleh silakan. Orang-orang Cilengsi sekitar. Nah di jalur alternatif Cibubur, Jalan Narogong itu banyak banget kejadian-kejadian kecelakaan sampai merenggut nyawa kan. Ceritanya tuh emang apa ya? Nggak ini gitu bang. Kalau ya apa nih? Percaya nggak percaya tapi ada gitu. Ya saya pesen aja buat pengendara-pengendara yang melewati jalur Narogong, alternatif Cibubur itu harap berhati-hati aja. Ya. Jangan lupa banyak doa. Iya, betul. Setuju. Sambil walaupun doa itu salawat, sambil naik motor salawat tuh ya buat keselamatan gitu kan. Ya. Oke, terima kasih banyak sadulur. Kita akhiri dulu konten kali ini ya. Terima kasih juga Mas Bud atas waktunya dan ilmunya juga. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di konten Diskotis selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun.